bisa menjadi berkah, itu kan hak klaimnya ada di tangan Allah sebenarnya. Seperti Zam-Zam, kapan bisa menjadi sesuatu yang lain daripada yang lain, ya kan? Air yang penuh berkah setelah ada klaim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti terus Zam-Zam buka cabang di Demak gitu, ya kan? Atau buka cabang di Sunan Ampel Surabaya, ya kan? Terus langsung diklaim, wah ini, ya kan? Tidak bisa. Pengklaiman Zam-Zam yang ada di Mekah itu datangnya dari Allah. Jadi berkah itu kan sesuatu yang bermanfaat, ya kan? Nah, pengklaiman berkahan ini bukan berarti setiap orang bisa mengklaim apa saja, ya kan? Ya kan? Tahu-tahu keluar, masih turunan Nabi ini berkah, busa-busa badannya, ciumi, ya kan? Bib, ya kan? Berkah loh, gampang bener. Seperti itu. Bukan cara seperti itu, ya kan? Kita menghormati seorang ulama. Kemudian setelah kita berniat, ada apa tadi, ya kan? Bertalbiyah, perbanyak, ya kan? Jadi setelah labbaik Allahumma umratan, kita membaca atau memperbanyak membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini perbanyak mengucapkan talbiyah serta berzikir ataupun berdoa kepada Allah. Jika kita telah tiba di Masjidil Haram, disunahkan bagi kita, ya kan, saat masuk untuk mendahulukan kaki kanan masuk masjid. Ini umum, bukan Masjidil Haram saja, tapi seluruh masjid. Begitu kita sampai masjid, ya kan, kita langkahkan pertama kali untuk masuk masjid adalah kaki kanan kita dulu sambil membaca doa, ya kan, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa masuk ke dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Atau ada yang lebih pendek, bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nanti kalau mau keluar juga seperti itu, bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya kan, sudah pernah dibagikan untuk buku Husnul Muslim, di dalamnya juga ada. Ini doa masuk dan keluar masjid, ya kan. Kemudian poin yang keempat, nah, ketika kita sudah melihat Ka'bah, kita berhenti talbiyah. Kapan waktu berhenti talbiyah? Ketika kita sudah melihat Ka'bah, jadi berhenti talbiyah, ya kan. Nah, ada sebagian orang juga salah, begitu masuk Masjidil Haram, udah selesai sholat sunat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Sebenarnya nggak perlu kita sholat sunat tahiyatul masjid dulu, tapi langsung tawaf, karena tawaf kita sudah termasuk tahiyatul masjid. Jadi antum kalau masuk Masjidil Haram, walaupun bukan dalam keadaan ihram atau mau umroh, ya kan, mau sholat, ya kan, begitu masuk, kalau masih ada kesempatan lengang mau tawaf, langsung tawaf. Itu tahiyatul masjidnya, penghormatan kepada masjidnya. Kecuali situ tidak mau tawaf sebelum duduk sholat 2 rakaat, ya kan, tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah tawaf itu cukup, sudah dikatakan sebagai tahiyatul masjid juga. Kemudian jika telah tiba di Ka'bah, berhentilah membaca talbiyah, kemudian menuju Hajar Aswad, ya kan, karena putaran dimulai dari Hajar Aswad, lalu mengusapnya, ya kan, menciumnya jika itu semua memungkinkan tanpa menyakiti orang lain dengan berdesak-desakan, ya kan. Menyentuh Hajar Aswad, mencium itu kan sifatnya sunnah. Tapi dengan melaksanakan sunnah, jangan sampai kita melakukan dengan cara yang haram, ya kan. Sikut kanan, sikut kiri, kuat-kuatan semangat, ya kan, dorong-dorongan, ya kan. Loh, bagaimana Anda mau melaksanakan amalan yang sunnah tapi dengan cara yang haram? Apa cara haram? Menyakiti saudara sesama muslim, begitu loh. Padahal itu adalah sebuah amalan yang sunnah yang saja. Kalau mau ya sabar, antri karena memang manusia padat. Bukan situ tok yang pengen nyium, semua orang juga pengen nyium. Ya. Ya, kemudian menuju Hajar Aswad, mengusapnya, menciumnya, ya kan, tanpa menyakiti orang lain, kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
akbar atau mengucapkan Allahu akbar. Kalau tidak ya cukup ya kan dengan dengan tangannya saja. Tangan kanan ya kan sambil mengucapkan Allahu akbar. Cukup kayak gitu. Satu kali aja, nggak perlu ya kan pulang kali kayak gini. Ya kan menyebabkan macet, ada yang gebrak-gebrak kayak gitu. Cukup satu kali terus langsung jalan. Makanya kan banyak kemacetan itu gara-gara berhenti dulu, dilihat dulu seakan-akan ada apanya gitu loh. Cukup satu kali terus langsung jalan ya kan. Kemudian setelah kita selesai tawaf 7 kali putaran ya kan. 7 kali putaran dan Ka'bah di sebelah kiri dan masjid di sebelah kanan ya kan. Dan ingat meletakkan kain di bawah ketiak kanan ini ketika mau tawaf saja. Bukan dari mikot atau dari jidah, enggak. Ketika mau tawaf baru kita letakkan di bawah ketiak kanan. Tapi selesai tawaf kita kembalikan lagi ya kan ke atas menutup 2 bahu kita. Nah, kita sholat di belakang makom Ibrahim. Bila memungkinkan ya kan. Banyak kita dapatkan ya kan pada buat bakar betis hanya untuk gantian sholat, sedangkan dalam keadaan sholat di mana saja kecuali lengang tidak apa-apa. Sholat 2 rakaat, rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Habis itu kita menuju ke bukit Safa dan Marwah. Ya kan, di bukit Safa dan Marwah. Nanti di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu ada sunnah membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selainnya tidak ada doa khusus. Doa sebisa antum. Berzikir, baca Quran terserah. Kemudian setelah itu ya kan sambil menuju ke Safa atau mendakinya, berdiri di situ, namun mendaki lebih utama ya kan. Sekarang udah nggak pakai mendaki lagi karena sudah ya kan rata ya kan. Nah itu sambil membaca disunahkan inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian menghadap ke Ka'bah, kemudian mengangkat kedua tangan membaca, dan ini sifatnya sunnah, la ilaha illallah ya kan, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Habis itu doa terserah. Terus langsung mulai turun sa'i di antara 2 lampu hijau, lari-lari kecil, khusus untuk laki-laki, bukan untuk wanita jalan seperti biasa. Begitu juga ketika di bukit Marwah, ngadap ke kiblat lagi, dan ini sifatnya sunnah juga, atau ke Ka'bah, baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Turun lagi ke bukit Safa. Dari bukit Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa lagi dihitung 2, sampai nanti berakhir di bukit Marwah pada hitungan ke-7. Nah, habis itu kita tahallul. Cara tahallul yang diajarkan Rasulullah ada 2. Yang paling afdal gundul. Habis pelontos. Doanya 3 kali. Allahumma arhamul mukhallikin, Allahumma arhamil mukhallikin, Allahumma arham al-mukhallikin. Allah rahmati orang yang menggundul. Wal muqassirin ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan ya Rasulullah. Wal muqassirin 1 kali. Seperti itu. Bukan diambil dikit-dikit tok, cerit sana, enggak. Kalau mau dipendekkan seperti kita ke tukang pangkas rambut. Adapun mengambil sedikit-sedikit itu untuk perempuan. Karena untuk perempuan itu kalau dipocong 1, diambil 1 garis dari ujung sini. 1 garis pertama dari ujung jari, ya kan, suaminya. Dan tidak perlu dilakukan di Bukit Marwah, ya kan. Banyak di Indonesia langsung dibuka burak rambutnya gitu, dipotong di situ. Seakan-akan kalau nggak dipotong di situ nggak sah. Nanti setelah pulang ke hotel, ya kan,